Suara Bu Yeni jelas enggak? Jelas, Bu. Oke, baik. Langsung saja Bu Yeni akan lanjutkan. Materi berikutnya adalah rule of inference. Bu Yeni izin share screen. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Ya, sekarang adalah rule of inference dan aksiom skemata ya. Mungkin nanti yang kita bahas rule of inference-nya saja. Untuk aksiom skemata pengenalan saja. Kemudian nanti yang kita capai pembelajaran pada saat ini Anda harus bisa mengerjakan atau mengetahui atau menjelaskan tentang rule of inference ya. Nanti ada beberapa aturan daripada rule yang akan digunakan, nanti ada beberapa premis sebenarnya hampir sama semua, cuma nanti yang di rule of inference itu ada nanti beberapa aturan yang perlu Anda pahami ya, banyak sekali aturan di mana nanti harus Anda bisa menyimpulkan dari premis-premis dengan menggunakan aturan inference tersebut. Aturan inference itu adalah aturan yang membuktikan atau menentukan kesimpulan dari premis-premis yang diketahui. Kalau kemarin Anda membuat mencari kevalidan ya, valid, kemudian kelogisan daripada suatu premis dan kesimpulan, sekarang Anda disuruh mencari kesimpulannya ya. Kalau kemarin apakah kesimpulan itu valid, apa kesimpulan itu logis ya, sekarang Anda mencari kesimpulan. Kemudian nanti kalau diketahui ada beberapa premis, maka kesimpulannya nanti dapat ditentukan dengan key. Key itu nanti Anda dapatkan dari aturan. Beberapa aturan di sini nanti ada aturan inference dan hukum logika. Jadi nanti sama ya, seperti yang kemarin yang Bu Yani ajarkan, jadi premis 1, premis 2, premis 3, dan seterusnya sampai premis N, nanti ketemu premis N plus 1, premis N plus 2, dan seterusnya. Kemudian nanti Anda dapatkan suatu kesimpulan. Ada 8 aturan inferensi dan 2 hukum ya, 8 aturan inferensi dan 2 hukum. Yang pertama adalah adisi. Adisi itu kalau ada premis P ya, ada premis P, maka kesimpulannya adalah P atau Q. Ya, kalau ada premis P, maka kesimpulannya adalah P atau Q. Kemudian yang kedua modus ponen seperti yang kemarin ya sudah Bu Yani ajarkan ya. Premisnya kalau ada premis 1P maka Q, premis 2-nya P maka kesimpulannya adalah Q. Itu modus ponen. Berikutnya adalah disjungsi silogisme. Ini hampir sama sebenarnya dengan modus ponen ya. Jadi apa yang membuat sama? Karena P atau Q itu senilai atau identik dengan ingkaran P maka Q. Jadi kalau ingkaran P maka Q, di sini ingkaran P, maka kesimpulannya adalah Q. Ya, jadi disjungsi silogisme itu P atau Q, premis 1, premis 2-nya ingkaran P, maka kesimpulannya adalah Q. Kemudian konjungsi. Konjungsi ini apabila ada 2 premis, ini seperti yang kemarin kita bahas di logic entailment ya, itu ada premis 1P, premis 2Q, maka kesimpulannya adalah P dan Q. Sehingga nanti Anda harus tahu ya bagaimana caranya untuk agar bisa dibuat suatu kesimpulan. Yang kelima, simplifikasi. Simplifikasi di sini, jika ada premis P dan Q, itu kesimpulannya adalah P. Nah, nanti ada hukum juga, misalkan ada P dan Q, tapi nanti yang berkaitan itu Q misalkan. Nah,
dan Q itu dibuat komutatif dulu. Jadi ada apa namanya, ada hukum ya komutatif ya. Jadi P dan Q itu sama dengan Q dan P. Berarti nanti kalau P dan Q itu dibuat hukumnya dulu, hukum komutatif dibuat Q dan P dulu, maka kesimpulannya adalah Q, seperti itu. Kemudian modus tollens. Modus tollens, jika premis 1 P maka Q, kemudian premis 2 adalah lingkaran Q, maka kesimpulannya adalah lingkaran P. Hipotekal silogisme atau silogisme hipotesa, kalau ada P maka Q, premis 1, premis 2 Q maka R, maka kesimpulannya adalah P maka R. Kemudian yang ke-8 adalah prinsip resolusi. Prinsip resolusi inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menyimpulkan dalam klausa ya. Kesimpulan klausa itu kita gunakan prinsip resolusi. Prinsip resolusi kalau ada P atau Q, di sini lingkaran P atau R, maka hasilnya adalah P atau R. Ini sebenarnya ini tuh ya bisa Anda coret yang P sama lingkaran P itu bisa dicoret ya. P sama lingkaran P itu dicoret, hasilnya adalah Q atau R. Ini tapi harus atau ya. Jadi prinsip resolusi itu yang punya prinsip resolusi adalah disjungsi dan konjungsi. Jadi nanti harus dibuat menjadi disjungsi konjungsi dulu. Kalau jika maka, misalkan ini P maka R, ini dibuat apa? Lingkaran P atau R dulu, biar bisa digunakan prinsip resolusi. Ini tinggal dicoret P sama lingkaran P, hasilnya adalah Q atau R. Kalau tidak ada tidak atau, maka tidak bisa kita buat apa namanya prinsip resolusi, atau dan juga bisa. Kalau dan kan nanti salah satu yang diambil P dan Q, dan ini jadi ada boleh pakai yang salah satu diambil ya, jadi atau P atau Q dan Q atau R misalkan. Nah, Anda mau pilih premis yang mana gitu. Yang berhubungan dengan premis misalkan P atau Q atau Q atau R. Nah, kita ambil salah satu. Contohnya misalkan di sini diketahui premis P maka Q maka R dan P maka Q. Dengan aturan inferensi tentukan kesimpulannya. Berarti nanti ada ini ya, ada P maka Q maka R. Di sini ada apa namanya kurungnya ya, P maka Q maka R. Ini premis 1. Kemudian premis 2-nya P maka Q. Nah, ini seperti modus ponens. Di sini sama ya, ini anggap aja misalkan A besar, R ini adalah B. Berarti ini kan A maka B, di sini A. Berarti jawabannya adalah B atau kesimpulannya adalah B. Jadi kesimpulannya adalah R. Seperti itu. Ini sama ya dengan yang kemarin. Contoh yang kedua, ada 3 premis. Premis 1, P maka Q. Premis 2, lingkaran P maka R. Dan premis 3, lingkaran Q. Nah, tentukan kesimpulannya dengan menggunakan aturan inferensi. Premis 1 ini ya, P maka Q. Premis 2, lingkaran P maka R. Premis 3, lingkaran Q. Nah, kesimpulannya dilihat dulu. Ini yang ada hubungannya atau yang ada aturan inferensinya yang mana? 1 dan 2 ada enggak? Enggak ada. Ya, yang ada adalah 1 dan 3. 1 dan 3 yaitu apa? Modus tollens. Nah, 1 dan 3, P maka Q, di sini lingkaran Q. Berarti jawabannya adalah lingkaran P, ini N plus 1. Lingkaran P, berarti 1 dan 3. Kemudian dari 4 yang Anda dapatkan, kemudian dilihat premis yang belum tadi yang berapa? 2. 2 dan 4, ini ada aturannya enggak? Ada. Ini modus ponens ya. Ini lingkaran P, ini kan sama nih. Nah, ini modus ponens. Atau Anda buat silogisme disjungsi juga boleh, yaitu ini P atau R. Anda terserah ya, mau pakai disjungsi silogisme boleh, pakai modus ponens juga boleh. Ini kan lingkaran P, ini lingkaran P. Jadi kalau nanti misalkan, Bu, saya mudengnya pakainya disjungsi silogisme, tidak apa-apa. Berarti kalau Anda pakainya disjungsi silogisme, Anda buat dulu. Berarti yang kelima itu disjungsi silogisme dari lingkaran P maka R, yaitu apa? P atau R. Kalau sudah P atau R, kemudian dihubungkan dengan 4, berarti Anda punya 6. Tapi hasilnya sama. Nah, 4 dan 5 atau 5 dan 4 itu hasilnya adalah R. Sama, nanti hasilnya sama.
Itu Anda bebas mau pakai silogisme hipotesa, silogisme disjungtif boleh, mau langsung pakai modus ponen boleh, ya. Ini syaratnya sama. Kemudian, nah, kalau pakai yang disjungsi semua juga boleh. Jadi P maka Q, ya, ini kan P maka Q itu jadi ingkaran P atau Q. Kemudian ingkaran P atau R menjadi P atau R. Kemudian di sini ingkaran Q. Jadi yang kita cari yang ini dulu, misalkan satu dan dua dicoret dulu nggak apa-apa, ingkaran P sama P dicoret. Kemudian ini Q sama ingkaran Q dicoret. Nah, hasilnya apa terakhir? R. Inilah kesimpulannya. Tapi hati-hati ya di sini mencoretnya nanti kalau di apa namanya pakai prinsip resolusi. Ini kan pakai prinsip resolusi. Ini hati-hati nanti takutnya Anda kelewat ya. Jadi boleh enggak apa-apa ya, asalkan benar nyoretnya ya. Jangan sampai nyoretnya keliru. Jadi Q sama ingkaran Q, ingkaran P sama P, R sama ingkaran R, itu yang bisa dicoret. Contoh misalkan kita yang menggunakan ini argumen. Yang pertama diketahui contoh yang ketiga diketahui premis 1, jika hari ini hujan maka tanah menjadi basah. Jika tanah menjadi basah, maka tanah menjadi licin. Hari ini hujan. Apa kesimpulannya? Nah, caranya seperti ini ya, dimisalkan. P hari ini hujan. Q tanah menjadi basah. R tanah menjadi licin. Nah, ini maka premisnya setelah Anda buat seperti ini, PQR, premisnya, premis 1, ini P maka Q. Ya. Premis 2, Q maka R. Nah, kemudian premis 3, P. 1 dan 3 adalah modus ponen. Ketemunya Q. Ya. 1 dan 3, P. Maka Q di sini P. Hasilnya adalah Q. Kemudian dari 2 dan 4, hasilnya adalah R. Sudah ini 1, 2, 3, 4. Kan seurutan gini ya. Kalau misalkan harus manis seperti ini ya. Jadi di dalam membuat kesimpulan itu seperti ini. 1, 2, 3, 4. Boleh enggak, Bu? Saya ini 1, 2 itu ada hubungan, enggak apa-apa. Aturannya kan ada. 1, 2 ini apa? Silogisme hipotesa. Berarti di sini P maka Q, Q maka R. Hasilnya apa? Ini P maka R. Di 4 itu P maka R. Kemudian 4 dan 3 modus ponen. Hasilnya R. P maka R sama P hasilnya adalah R. Contoh yang 4. Jika Paryo rajin bekerja, maka ia mendapat reputasi kerja yang baik. Jika Paryo memiliki reputasi kerja yang baik, maka karirnya akan meningkat dengan cepat. Ternyata karir Paryo mandek. Nah ini ya, jadi karir Paryo mandek itu dengan karirnya meningkat, ya meningkat dengan cepat, itu adalah negasinya atau ingkarannya. Seperti itu ya. Jadi kalau ada argumen mandek itu berarti ke lawannya atau ingkaran dari karirnya meningkat dengan cepat. Seperti itu. Jadi jangan dibikin ini sendiri ya, huruf sendiri. Jangan. Ini adalah ingkaran atau negasi. Nah, ini dimisalkan P-nya adalah Paryo rajin bekerja, Q-nya Paryo mendapat reputasi kerja yang baik, R-nya karirnya akan meningkat dengan cepat. Kemudian premisnya, premis 1-nya P maka Q, premis 2 Q maka R, premis 3 ingkaran R. Ini premis 1, 2, 3. Nah, hipotesa silogisme di sini adalah dari 1 dan 2. Kemudian modus tolen dari 4 dan 3. 4 dan 3. Nah, hasilnya adalah ingkaran P. Jadi yang Anda hasilkan terakhir, ini merupakan suatu kesimpulan. Contohnya.
Contohnya saya buat di Word aja ya. Saya stop. Saya buka Word dulu. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Halo? Kelihatan, Bu. Oh iya, suaranya kok kecil ya? Ya, sekarang soalnya adalah contoh soal 1. Nah, ini ya. Nah, diketahui sekumpulan premis di sini, jika Andi menyukai bakso, maka Susi rajin belajar. Jika Susi rajin belajar, maka Budi naik kelas. Jika Budi naik kelas, maka Tono mendapat hadiah. Saya buat di sini, berarti kita misalkan ya, jadi cara mengerjakannya nanti biar sama ya, Anda ngerjakannya seperti itu. Misal, nah di sini misalkan P itu adalah P kecil. P-nya Andi menyukai bakso. Kemudian Q-nya adalah Susi rajin belajar. Kemudian R-nya adalah Budi naik kelas. Kemudian S-nya adalah Tono mendapat hadiah. Nah, kemudian di sini premisnya yang pertama apa tadi? Jika Andi menyukai bakso, maka Susi rajin belajar. Berarti P maka insert simbolnya. P maka Q. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua apa di situ? Yang kedua, jika Susi rajin belajar, maka Budi naik kelas. Berarti Q maka R. Q maka R. Kemudian yang ketiga adalah R maka S ya. Ya, R maka S. R maka S. Nah, dari sini ini kan premis 1, premis 2, premis 3 boleh ditulis di sampingnya premis 1, premis 2, premis 3 atau biar seperti ini aja enggak apa-apa. Kemudian yang keempat, Anda dapatkan apa? 1 dan 2 dulu. Itu adalah silogisme hipotesa. Ya, apa hipotetikal silogisme. Berarti apa jawabannya? P maka R. P maka R. Nah, di sini adalah hipotetikal silogisme
dari 1 dan 2. Nah, kemudian yang kelima ada dari 2, berapa itu? 4 dan 3, ya. 4 dan 3 itu ketemu apa? 4 dan 3, P maka R maka S. Ketemu apa? P maka S. P maka S. Nah, ini juga hipotetikal silogisme. Dari berapa? 4 dan 3. Nah, ini kan sudah semua nih. 1, 2, 3, 4, ya. Didapatkan 5, sudah selesai, sudah habis. Maka di sini apa? Kesimpulannya adalah apa? P maka S. Yang Anda dapatkan yang terakhir itu adalah kesimpulan. P maka S. Yaitu apa? Nah, P-nya tadi apa? Jika Andi menyukai bakso, maka S-nya apa? Tono menjabat dia. Nah, inilah kesimpulannya. Ini nomor 1. Misalkan nomor 2. Ini nomor 1 ya. Soal 1. Kemudian soal 2. Nah, soal 2 apa di situ? Saya kopikan dulu soalnya. Iya. Nah, ini sedikit ya, hati-hati justru kalau yang sedikit gini, Anda harus bisa mencari beberapa aturan. Kalau tadi soal nomor 1 kan kelihatan banget ya, aturannya sudah kelihatan. Tapi kalau misal soal yang kedua, di sini hanya 2 ini premisnya. Hati-hati kalau sedikit, Anda harus cari aturan-aturan yang telah ada. Jawab. Nah, kita misalkan dulu. Misalkan P-nya adalah Farida datang. Kemudian Q-nya datang. Kemudian Q-nya adalah apa? Rita ikut. Kemudian R-nya apa di situ? R-nya adalah Komala datang. Nah, kemudian di sini premisnya yang pertama apa? Yang pertama, jika Farida datang, maka Rita ikut. Berarti P maka Q. P maka Q. P maka Q. Kemudian yang kedua apa? Farida dan Komala datang. Farida datang P. Farida dan Komala datang P dan R. Kemudian, nah dari sini Anda perhatikan, ada enggak P maka Q dan P dan R. Nah, premis 1 P maka Q, premis 2 P dan R. Kan enggak ada. Nah, kalau tidak ada, Anda lihat apa namanya aturan inferensi tadi. Nah, aturan inferensinya bagaimana? Nah, aturan inferensinya Anda kalau P maka Q itu memang
Lingkaran P atau Q. Kalau lingkaran P atau Q bisa enggak nanti dijadikan dicari aturan dengan P dan Q? Tidak ada juga. Nah, sekarang kita mulai yang kedua ini, P dan Q. P dan R. P dan R ini adalah apa? Bisa dibuat aturan tentang simplifikasi. Simplifikasi itu jika ada premis P dan R, itu kesimpulannya adalah P. Kalau misalkan mau, karena di sini yang premis 1 itu kita hanya P maka Q, maka di sini R-nya nggak usah. Jadi P berarti kesimpulan P dan R itu adalah P. Kalau misalkan di sini nanti, misalkan di sini itu R maka Q misalkan. Ini P-nya nggak ada, berarti ini dikomutatif dulu. P dan R dikomutatif dulu, hukum komutatif R dan P. Kalau sudah dihukum komutatif R dan P, kemudian disimplifikasi. Simplifikasinya adalah R. Baru nanti bisa dipakai. Seperti itu. Jadi nanti yang ketiga itu hasilnya adalah P. Ini P ini apa? Simplifikasi dari 2. Nah, simplifikasi 2 P dan R itu simplifikasinya adalah ke P ya. Nah, kemudian kalau sudah, maka bisa menyimpulkan yang keempat. Apa? 1 dan 3. 1 dan 3 itu bisa digunakan apa? Modus ponen. P maka Q sama P. Berarti hasilnya adalah Q. Nah, ini dari mana dapat Q? Yaitu modus ponen. Modus ponen dari 1 dan 3. Sudah selesai. Berarti kesimpulannya adalah Q. Nah, Q itu apa? Nah, Q itu adalah tadi apa Q? Rita ikut ya. Nah, kesimpulannya adalah Rita. Nah, ini contoh daripada tak kasih 2 contoh ya. Ada ditanyakan? Saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan. Saya belum begitu jelas yang maksud Bu Yani yang P-nya dibikin R terus dikomutatifkan itu maksudnya gimana gitu? Kalau misalkan gini, misalkan ini ada soalnya seperti ini. Soalnya misalkan nih. Soalnya misalkan satunya adalah P maka Q. R maka Q misalkan. R maka Q. Nih, kemudian yang kedua itu P dan R sama ya. P dan R. P dan R. Nih. Nah, seperti ini P dan R. Simplifikasi itu P dan R itu kan kesimpulannya P. Nah, ini yang ketiga dikomutatif dulu, hukum komutatif, yaitu hasilnya adalah R dan biar sesuai aturan maksudnya Bu Yani. Nah, R dan P ini adalah hukum komutatif dari 2. Hukum komutatif. Kemudian yang keempat kita kenapa kok dikomutatif dulu? Karena di sini kalau nggak dikomutatif ini R maka P, dan nanti kan kok simplifikasi dari P dan R kan P, dan nanti nggak dapat disimpulkan lagi atau nggak ada aturannya lagi. Nah, kita buat agar bisa mendapatkan aturan. Nah, kemudian kalau seperti ini, kalau sudah jadi hukum komutatif seperti ini, nanti dari 3 itu bisa disimplifikasi yaitu R. Nah, ini adalah simplifikasi dari 3. Nah, kalau sudah seperti ini, Anda bisa menyimpulkan kesimpulannya adalah apa? Ini 1 dan 4. 1 dan 4 ini kan modus ponen. R maka Q sama R. Di sini jawabannya adalah Q. Q adalah modus ponen dari 1 dan 4. Nah, seperti ini maksudnya. Paham?
Baik Bu, sudah paham. Nah, Terima ini kasih contoh Bu. lain. Ya, sama-sama. Terus nomor berapa lagi yang pengen ditanyakan? Coba. Oh, sudah download itunya? Sudah download materinya tuh? Yang pengen ditanyakan yang mana? Nomor berapa ya, Pak? Cari ke. Nanti yang lain kalau nggak bisa tanya ya. Nanti kalau misalkan dicoba aja nanti nggak bisa tanya boleh. Yang pakai ganti-ganti banyak mana ya? Oh, yang tak jadi sama prinsip resolusi ya. Nomor 9 itu pakai bisa pakai prinsip resolusi. Nomor 9. Saya kopikan dulu. Nanti butuh wordnya ini enggak? Boleh Bu, sekalian di-share aja di grup Bu. Semoga biar ini enggak lupa ya. Kontrol V ini contoh 9. Ini soal 9. Itu bisa dipelajari. Nah, ini ada sudah, kalau ini enggak soal cerita ya. Ini apa namanya sudah ada jawab apa namanya premisnya. Satu saya tulis ulang aja. Q maka P. Q maka P. Kemudian yang kedua P maka R. P maka R. Yang ketiga P maka S. Yang keempat lingkaran S. Yang kelima P atau S. Ataunya P aja. Nah, maka nanti ada yang keenam. Ini kita gunakan cara biasa dulu. Nanti saya bagaimana kalau dengan cara prinsip resolusi. Yang keenam adalah nanti ada itu 1 dan 2 itu adalah hipotesa silogisme ya. Jadi ketemu Q maka R. Q maka R. Q maka R itu adalah silogisme hipotesa atau hypothetical silogisme dari 1 dan 2. Nah, kemudian yang ketujuh masih ada ya, ini baru 1, 2. Kemudian kalau Q R sama mana? R berarti kita belum bisa ketemu ya ini. Kalau QR kita masukkan, nah ini dulu 3, 4 dulu nggak apa-apa. Jadi kita cari yang ada aturannya dulu. Di sini
P maka S sama lingkaran S itu kesimpulannya adalah lingkaran P ya. Lingkaran P ini adalah modus tolen. Modus tolen dari 3 dan 4. 3 dan 4. Kemudian yang ke-8 kita cari 5 dan 7. 5 dan 7 itu silogisme disjungtif ya. Apa hasilnya? Yang ke-8 berarti lingkaran P 3 dan 4, 5 dan 7. Oh, ini P atau Q ya? Pantesan tuh kok hasilnya S. Nah, ini P atau Q. Pantesan hasilnya kok lain. Oh, enggak pas. Nah, ini ya. Nah, ini 5 dan 7. Ini hasilnya apa? Hasilnya adalah Q. Q. Ini adalah silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif dari 5 dan 7. Atau boleh misalkan ada Bu, saya ini P atau Q saya ubah menjadi lingkaran P maka Q, boleh. Nanti kan ini lingkaran P maka Q sama lingkaran P nanti jadinya modus ponen. Lingkaran P maka Q sama lingkaran P hasilnya juga Q nanti. Nah, kemudian belum kita ini tadi 5 ini belum bisa 5 sudah ya, 5 dan 7. Nah, berarti terakhir ada yang belum ini P maka R 6 dan 8 masih bisa ya. 6 sama 8 ini kan ada aturan nih. 6 dan 8 berarti masih bisa kita buat aturan 6 dan 8. Hasilnya apa? Q maka R sama Q. Hasilnya adalah R. Ini merupakan apa? Modus ponen ya. Modus ponen dari 6 dan 8. Nah, ada lagi yang bisa? Sudah nggak bisa ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sudah habis toh? Nggak bisa semua ya? Sudah ya? Sudah habis semua. Nah, maka nanti kesimpulannya adalah kesimpulan. Nah, kemudian ini kalau kita buat prinsip resolusi, itu seperti ini ya. Ini jadinya adalah, tak tulis di sini aja. 1. Itu Q maka P itu adalah lingkaran Q atau P. Nah, ini kan. Kemudian yang kedua, P atau R. Nah, P atau R itu berarti lingkaran P atau R. Kemudian P maka S itu berarti yang ketiga adalah lingkaran P atau S. Kemudian yang keempat itu adalah hanya lingkaran S saja. 4 lingkaran S. Kemudian yang kelima tetap P atau Q. Yang kelima adalah P atau Q. Nah, di sini nanti kita coret ya, coret-coret. Misalkan ini 1 dan 2, ini kan lingkaran Q, P atau P sama lingkaran P atau R. Ini ketemu apa?
Lingkaran P-nya kita coret sama P. Kita coret ya, coretnya gimana? Nah, kayak gini ya. Kita coret. Ini. Sorry. Ini kita coret. P sama lingkaran P kita coret. Nah, gini ya. Nah, ini kan masih lingkaran Q atau R. Kemudian lingkaran Q sama Q kita coret ya, lingkaran Q sama Q boleh ini ditulis lingkaran Q nanti kalau di dalam bentuk klausa nanti koma-koma gitu ya. Tapi di sini atau ya. Kemudian kita coret berarti apa? Lingkaran Q sama Q. Lingkaran Q ini kita coret sama Q. Kita coret. Nah, kemudian masih tadi, ini kan tadi QR, jadi RP. RP berarti nanti lingkaran P sama ini kita coret. Lingkaran P sama P kita coret. Lingkaran P sama P kita coret. Tinggal hasilnya apa? R sama S. R sama S ya berarti yang bisa dicoret ini ya, sama ini lingkaran S sama lingkaran S. S sama lingkaran S. Nah, hasilnya apa? Nah, ini tinggal satu ini ya, R. Jadi hasilnya atau ini ya, jadi ini ya hasilnya tinggal ini. Nah, jadi hasilnya adalah lingkaran S ini. Jadi lingkaran S kita buat tulisannya ini aja. Nah, ini ya. Jadi kesimpulannya adalah R. Sama enggak sama yang tadi? Sama. Kesimpulannya atau hasilnya adalah R. Itu kalau kita menggunakan cara prinsip resolusi. Ini aturan inferensi yang khusus prinsip resolusi bisa langsung dicoret-coret gini. Tapi semuanya harus bisa dibuat bentuk atau kalau nggak bisa, berarti nggak bisa kita gunakan prinsip resolusi. Karena prinsip resolusi itu yang memiliki hanya disjungsi dan konjungsi. Berarti boleh nggak Bu pakai disjungsi? Boleh, nanti diambil salah satu ya, pakai simplifikasi tadi. Jadi simplifikasinya diambil salah satu. Nanti yang bisa dipakai yang mana? Itu kalau ada dan itu boleh ya. Jadi ada disjungsi dan konjungsi baru bisa digunakan prinsip resolusi. Kalau enggak bisa. Itu ya. Jadi semuanya harus dibentuk menjadi atau sama dan. Sampai sini ada yang tanya? Ada yang tanya? Belum ada, Bu. Belum ada. Berarti ini nanti yang Bu Yani share ya, yang word-nya ya. Mudah-mudahan nanti Anda mudeng, paham. Nanti Anda paham, tanya aja. Itu ada 9 soal, bisa Anda kerjakan 9 atau 10 soal, itu Anda coba. Udah nggak usah tugas dulu, wes. Tugasnya, nanti kamu berkata mendekati UTS itu tugasnya banyak. Ya kan? Iya Bu, banyak banget Bu. Kemarin-kemarin kan sudah Bu Yani kasih tugas, jadi tugasnya paling tidak kalau UTS sampai UTS sudah 2 kan? Udah 2 Bu, udah cukup. Sudah 2 ya? 2 atau 3? 2. 2. Ya, enggak apa-apa sampai UTS 2, enggak apa-apa, nanti yang terakhir tinggal responsinya. Nanti minggu depan masih ada satu lagi klausa ya. Klausa nanti agak panjang, tolong Anda benar-benar diperhatikan ya. Ada yang ditanyakan nanti semua dikerjakan ya, itu ada 9 atau 10 soal itu dikerjakan, nanti kalau nggak paham tanya, nanti tak kasih jawabannya. Ya? Ya, kalau sudah nggak ada yang tanya lagi, kuliahnya sampai di sini dulu. Semoga
Anda sehat selalu bersama keluarga. Dan Bu Yani mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Bu Yani.